kita diberi kelancaran, kemudian dalam mengikuti pembelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ajmal, Hadir, Aulinda, Hadir. Oke, Ama, Gita, teman-teman. Oke, kalau ibu menyebutkan tepuk satu, boleh teman-teman. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, hebat. Teman-teman, minggu kemarin kita sudah melakukan kegiatan atau mengerjakan materi yang sudah ibu sampaikan, yaitu tentang rukun Islam yang keempat. Ya. Puasa. Materi tentang puasa sudah disampaikan, bahwa kita flashback kembali ya, kita review kembali supaya teman-teman juga lebih tahu. Puasa artinya apa? Puasa teh? Puasa teh apa? Ya betul, sahur. Menahan itu adalah suatu ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Ada tujuannya ya. Haji itu artinya tujuan. Kita punya tujuan. Tujuannya adalah untuk beribadah. Dan di sana dengan waktu dan syarat-syarat yang tertentu. Karena haji ini berbeda dengan umroh ya. Perbedaan haji dan umroh itu apa? Kalau haji ini dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Kalau umroh itu dilaksanakan di luar waktu haji. Kalau haji kan dilaksanakannya setahun sekali ya. Setiap bulan Dzulhijjah ya. Mereka melaksanakan haji itu selama 40 hari dengan melakukan kegiatan-kegiatan sunnah yang lainnya. Kemudian kalau umroh itu bisa kapan saja. Nah itu yang menjadi perbedaannya adalah di waktu dan pelaksanaannya. Kalau umroh itu bisa di bulan apa terserah ya. Tetapi umroh itu perbedaannya adalah dalam rukun-rukunnya gitu. Rukun haji dan juga umroh. Rukun haji ada 5 ya. Ada 5. Rukun haji yang pertama yaitu kita melaksanakan ihram. Ingat-ingat ya, nanti pas di akhir pembelajaran ibu akan mengevaluasi atau merefleksikan kembali apa yang sudah ibu sampaikan. Jadi teman-teman ingat atau dicatat di bawah ya. Yang pertama itu adalah ihram. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah apa? Enggak kebalik gitu ya. Yang pertama adalah yang tadi niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf, kemudian yang kelima adalah tahallul ya. Kemudian kalau yang umrah itu perbedaannya adalah di wukufnya. Kalau umrah itu tidak ada wukuf di Arafah. Kalau dalam haji itu ada wukuf di Arafah. Kalau dalam ihram tidak ada wukuf di Arafah. Artinya mereka wukuf itu duduk diam saja gitu, tetapi sambil berzikir gitu, sambil mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, dan tempatnya adalah di Arafah. Kemudian puncaknya haji itu ada di Arafah itu ketika tanggal 9 Arafah ya. Kemudian syarat-syarat kita melaksanakan ibadah haji. Haji itu tidak bisa kita langsung pergi haji atau pergi umroh tanpa melakukan atau mengikuti syarat-syarat atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama. Yang pertama adalah tentunya beragama Islam. Ingat, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Orang Kristen boleh nggak pergi ke sana? Nggak boleh ya. Menginjakkan kakinya pun mereka diharamkan. Makanya di sana disebut jalan haram. Artinya orang yang selain orang Muslim itu haram untuk menginjakkan kakinya di tempat Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Artinya orang yang belum balik atau orang yang belum dewasa itu tidak diperkenankan untuk pergi haji atau umrah ya, karena mereka belum cukup umur, yang belum cukup untuk memiliki kemampuan dan juga wawasan dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi
Tapi ada kok yang pergi haji gitu ya bareng anak-anak, apa itu termasuk dalam kriterianya? Tidak mungkin untuk mereka hanya untuk mengajak aja gitu, mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun kewajibannya adalah pada orang dewasanya, yaitu kalau misalkan di sana ada orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah berakal sehat ya, tentu karena kita memilih ibadah haji ini sesuai dengan akal sehat kita ya. Masa orang gila dia ikut ibadah haji gitu ya, ngapain aja mereka ke sana gitu kalau untuk sekedar untuk main-mainnya. Artinya kita juga harus memiliki akal sehat untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk pergi ke. Kemudian merdeka. Merdeka artinya apa? Merdeka itu artinya tidak dikeganggu apa itu teh Tuhan. Kalau dulu kan zaman Nabi, zaman sebelum Islam tidak ini sekarang gitu ya. Jadi mereka itu mempunyai tuan, artinya mereka menjadi hamba sahaya, menjadi abdi dan juga anak. Nah, ada zaman sekarang enggak ya, sekarang itu kita semuanya merdeka bebas gitu tanpa ada tekanan dari tuan kita atau manajemen. Kemudian yang terakhir adalah yang paling utama, yaitu kita mampu untuk melaksanakan haji atau istiqomah, mampu secara fisik, finansial dan juga secara materi. Secara fisik karena fisik, mental dan juga finansial. Karena ibadah haji ini atau umroh 70%-nya adalah ibadah fisik gitu ya. Karena ya ini berkenaan dengan fisik kalau ibadah umroh dan ibadah haji itu. Jadi sebisa mungkin badan kita tuh harus fit, harus kuat, harus mampu untuk melaksanakan ibadah haji ya. Mampunya secara apa? Fisik, finansial dan juga secara mental. Karena ada yang pergi ke ibadah haji atau umroh, mereka datang ke sana itu jadi ada yang mendadak gila, ada yang mendadak jadi linglung gitu ya. Mungkin secara mental mereka tidak bisa siap untuk menghadapi situasi ketika di tempat yang baru. Jadi tetap kekuatan mental atau kesiapan mental pun harus dipersiapkan dari sejak ini, dari maksudnya dari Indonesiana gitu, dari itu. Kemudian rukun-rukun dalam ibadah haji itu tadi pun disebutkan ya, ada ihram, niat ihram. Nah, dalam ihram itu kita menggunakan selendang kain yang berwarna putih, itu namanya kain ihram. Kemudian kita melaksanakan ya niat ihram, niat haji gitu. Kemudian setelah ihram teh ada tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bagaimana caranya? Misalkan ini Ka'bah ya, jadi kita mengelilinginya itu berlawanan jarum jam, arah jarum jam. Biasanya arah jarum jam itu kanannya ini ke kiri. Mulainya dari mana? Dari Hajar Aswad. Nah, sambil membacakan talbiyah, sambil membacakan zikir sebanyak 7 kali. Kemudian nanti terakhirnya di Hajar Aswad kembali. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian berhenti juga di Hajar Aswad. Itu namanya kalau sa'i, kemudian ada sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan kita sudah tahu gitu, menghafal tentang kisah daripada sa'i ini. Siapa? Ibunda kita, istri daripada Nabi. Untuk materi hari ini, dan yang terakhir ada evaluasi atau refleksi mengenai materi kita. Teman-teman boleh jawab sesuai dengan pemahaman teman-teman ketika yang bersama ya. Pertama, di sini ada teka-teki silang. Nanti ibu akan menyebutkan soal-soalnya. Teman-teman yang tahu, yang hafal boleh ke depan. Kalau misalkan yang tidak hafal, coba dicerna kembali apa yang disampaikan. Kalau yang mencatat pasti akan mudah ya. Nomor 1, menurun. Apa nama tempat melempar jumroh dalam ibadah haji? Mana nomor 1 teh? Apa? Nomor 1, tempat melempar jumroh dalam ibadah haji. Ada yang tahu nggak? Le, 2, menurun. Nanti jadi nomor 1-nya ketahuan nih tempatnya namanya. 2, menurun. Oke, siap. 100 tepuk tangan dong.
tawab. Gimana? Gimana? Kalau kita tawab itu tadi kata ibu apa? Oke, bawa ke depan. B A. Oke, tepuk tangan. Jadi di wajib. Oke. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk materi hari ini, dan yang terakhir ada evaluasi atau refleksi mengenai materi kita hari ini. Teman-teman boleh jawab sesuai dengan pemahaman teman-teman ketika yang bersama ya. Jadi kita berdoa ya supaya kita diberi kelancaran, kemudian dalam mengikuti pembelajaran ini. Berdoa mulai.